Perkenalkan, nama saya Kosa. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang sekelompok hantu yang sedang ikut merayakan hari kemerdekaan Indonesia, yang dimana hantu-hantu tersebut mengadakan perlombaan di dalam rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Banyak kejadian lucu yang terjadi pada saat perlombaan berlangsung. Bagaimana cerita selanjutnya? Sudah, jangan lama-lama lagi. Inilah ceritanya. Di sebuah desa yang sepi dan terpencil, ada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal angker dan dihuni oleh sekelompok hantu yang terdiri dari berbagai macam jenis. Mereka adalah kuntilanak yang suka menyisir rambut, pocong yang selalu melompat-lompat, genderuwo yang berbadan besar dan berbulu lebat, tuyul yang nakal, dan ada juga kuyang yang sering keliling rumah sambil terbang. Meskipun mereka adalah hantu, mereka sebenarnya sangat baik hati dan suka bersenang-senang. Suatu hari menjelang 17 Agustus, mereka mendengar kabar dari seorang hantu kakek tua yang kebetulan melewati rumah mereka. Kakek itu bercerita bahwa di dunia manusia, setiap tahun pada tanggal 17 Agustus selalu diadakan lomba untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Hantu-hantu itu jadi penasaran dan merasa iri dengan keseruan lomba-lomba tersebut. Maka mereka pun memutuskan untuk mengadakan lomba Agustusan versi hantu. Malam itu, rumah tua yang biasanya sepi mendadak ramai dengan persiapan perlombaan. Genderuwo yang paling kuat ditugaskan untuk memasang bendera merah putih di atas atap rumah. Dengan tubuhnya yang besar, dia dengan mudah mencapai atap dan memasang bendera dengan gagahnya. Sementara itu, pocong sibuk menyiapkan balon-balon sebagai hiasan, dan kuntilanak merapikan rambutnya dan memastikan penampilannya sempurna untuk menjadi juri lomba. Lomba yang pertama diadakan adalah lomba balap karung. Namun karena pocong sudah berbentuk karung, dia langsung didiskualifikasi karena dianggap curang. Tuyul yang lincah dan cepat dengan mudah memenangkan lomba ini. Namun, karena kakinya yang pendek, dia tersandung dan jatuh terbalik di garis finish. Semua hantu tertawa terbahak-bahak melihat kejadian itu. Lomba yang kedua adalah panjat pinang. Namun kali ini, pohon pinangnya diganti dengan pohon beringin besar yang ada di halaman rumah. Genderuwo mencoba naik, tapi pohon itu terlalu licin karena penuh lumut. Kuyang yang bisa terbang dengan mudah mengambil hadiah yang tergantung di puncak pohon. Tapi saat ia terbang ke atas, kepalanya terbalik karena saking cepatnya ia terbang, membuat yang lain tertawa geli. Lomba berikutnya adalah tarik tambang. Tim hantu terbagi menjadi dua, tim pocong dan tim kuntilanak. Genderuwo menjadi penengah di tengah-tengah tali. Saat lomba dimulai, pocong melompat-lompat sambil menarik talinya. Namun tiba-tiba, salah satu dari pocong tersebut terpeleset dan terguling-guling ke bawah bukit, membawa timnya jatuh bersamanya. Kuntilanak tertawa terbahak-bahak sampai rambutnya hampir terurai. Setelah serangkaian lomba yang penuh kekonyolan itu, mereka mengadakan lomba terakhir, yaitu lomba memakan kerupuk. Karena mereka adalah hantu, tidak ada yang benar-benar bisa memakan kerupuk tersebut. Kuntilanak mencoba, tapi kerupuknya langsung jatuh tembus dari mulutnya. Pocong pun ikut mencoba, tapi karena mulutnya terikat kain kafan, dia hanya bisa menatap kerupuk itu dengan sedih. Akhirnya, mereka semua sepakat untuk memberikan kemenangan kepada tuyul
karena dia yang paling mungil dan paling ceria. Pada malam itu, rumah tua itu penuh dengan canda tawa. Para hantu menikmati malam mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Meskipun mereka tidak bisa merayakan hari kemerdekaan seperti manusia, mereka merasa senang, bisa bersenang-senang bersama-sama. Bahkan hantu kakek tua yang menceritakan tentang lomba Agustusan itu pun ikut bergabung dan tertawa bersama mereka. Sejak saat itu, setiap tanggal 17 Agustus, rumah itu selalu ramai dengan suara-suara hantu yang bergembira. Mereka telah menciptakan tradisi baru di dunia mereka sendiri, lomba Agustusan versi hantu, yang tak kalah meriah dan lucu dibandingkan dengan dunia manusia. Dan siapa sangka, para hantu pun bisa merayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita. Pesan moral dari cerita di atas adalah bahwa kebahagiaan dan kebersamaan bisa ditemukan di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Meskipun berbeda-beda dan mungkin terlihat menyeramkan, para hantu dalam cerita ini menunjukkan bahwa dengan semangat persahabatan, kekompakan, dan kreativitas, mereka bisa merayakan sesuatu yang bermakna. Hal ini mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersenang-senang bersama dan menciptakan momen kebahagiaan. Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai kebersamaan dan menciptakan kenangan yang berharga apapun situasinya.